aku Sukma Pertiwi Putri dari Prodi Pendidikan Fisika C 2019 Universitas Negeri Yogyakarta ingin menjelaskan materi persamaan gas ideal pada mata kuliah Fisika Statistik yang diampu oleh Bapak Supahar. Nah, teman-teman jangan lupa menyiapkan alat tulis dan semoga bermanfaat ya ilmunya. Selamat belajar. Baik, selanjutnya kita akan ke penjelasan persamaan gas ideal, yaitu pada mata kuliah Fisika Statistik. Baik, kita akan langsung ke materi. Seperti yang kita ketahui, gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Dari tiga jenis wujud ini, yang wajib kita ketahui adalah ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk padat, pada gambar bisa dilihat yaitu bentuknya tetap, volumenya tetap, dan gaya intermolekulernya yang besar. Yang ini berfungsi untuk membuat zat padat sulit diubah bentuknya. Selanjutnya ada zat cair yang bisa dilihat bahwa bentuknya tidak tetap, volumenya tetap, dan gaya intermolekulernya lebih rendah dari zat padat. Serta zat gas yang tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Nah, untuk molekul dari zat gas ini bergerak sangat bebas tanpa ada gaya antar molekulnya, kecuali kalau molekul gas ini saling bertumbukan. Pada gambar ini, dapat dilihat bahwa molekul gas itu menumbuk dinding, yaitu ada perubahan momentum yang dihasilkan, sehingga akan muncul gaya dan tekanan yang dihasilkan oleh molekul gas terhadap dinding wadah. Dan berdasarkan molekul yang paling sederhana, gas terdiri dari partikel yang jumlahnya sangat besar, berbentuk bola, dan ukurannya sangat kecil. Dari model ini menghasilkan beberapa asumsi tentang gas ideal. Yang pertama, molekul di dalam gas itu bertumbukan dan memiliki sifat elastik sempurna. Ini artinya, antar molekul dalam gas bertumbukan, molekul ini masih mempunyai kecepatan yang sama. Dengan kata lain, proses tumbukan antar molekul gas tidak ada energi yang dilepaskan ke lingkungan. Selanjutnya, molekul berbentuk bola pejal yang elastik, dan molekulnya identik, yang artinya semua molekulnya sejenis, sama, seukuran, dan pastinya ukuran partikel gas yang paling sederhana, yaitu sangat kecil sampai tidak dapat diubah menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, tidak ada gaya antar molekul, kecuali ketika terjadi bertumbukan antar partikel atau menumbuk dinding wadahnya. Selanjutnya, karena molekulnya sangat kecil, maka total volume molekul sangat kecil dibandingkan dengan volume keseluruhan gas. Dan sudah diketahui bahwa volume zat gas tidak tetap atau menyesuaikan wadahnya, sehingga volume gas dalam wadah itu sangat bergantung pada tekanan dan suhunya. Nah, hubungan ini yang disebut dengan hukum Boyle yang berbunyi, apabila suhu gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya, yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut, PV sama dengan C, atau dapat dituliskan V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, dengan P adalah tekanan pada gas, serta V adalah volume gas. Nah, pada grafik bisa kita lihat terjadi beberapa proses yang menunjukkan keadaan gas pada yang pertama pada isoterma, yaitu yang terjadi pada suhu tetap, terjadi pada kurva I dan J, I sampai J. Lalu ada proses isobarik yang terjadi pada tekanan tetap, dapat ditunjukkan pada proses J sampai K, dan isokorik yang terjadi pada volume tetap yang terjadi pada kurva K sampai L. Jika Boyle menyelidiki hubungan antara tekanan dan volume pada suhu tetap, Jacques Charles dan Joseph Gay-Lussac ini menyelidiki hubungan antara suhu dan volume gas pada tekanan tetap atau isokorik. Nah, hukum Gay-Lussac ini yang berbunyi, apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya, atau secara matematis dapat diteruskan P per T sama dengan C dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi, ketika tekanan diperbesar, maka jarak antar partikel gas semakin jauh, artinya partikel gas akan semakin bergerak bebas dan dipercepat, yang akan meningkatkan energi kinetik pada partikel gas. Nah, peningkatan energi kinetik gas ini akan menghasilkan kenaikan suhu yang signifikan, dan kondisi ini dapat digambarkan seperti gambar di samping, di mana kenaikan T yang menyebabkan peningkatan kecepatan, tumbukan, dan tekanan yang digambar oleh gambar 4A.
ketika tekanan gas pada massa yang tetap berbanding lurus dengan suhu, berdasarkan eksperimen grafiknya akan berbentuk grafik garis lurus. Dan jika kita ulang eksperimen dengan menaikkan volume gas, maka grafiknya dapat digambarkan pada gambar 4b. Selanjutnya, berdasarkan hukum Boyle dan Gay-Lussac, kita memperoleh kesimpulan bahwa PV per T sama dengan konstan, yang artinya nilai rasio antara PV dan T adalah bernilai tetap dan tentunya bergantung pada jumlah partikel yang terkandung dalam gas, yang dapat dituliskan menjadi PV sama dengan NKT. Nah, di sini kita mendapatkan PV sama dengan NKT dengan NK sama dengan R, dan K adalah konstanta Boltzmann, yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dan nilai R adalah nilai konstanta gas umum, yang besarnya 8,31 Joule per mol Kelvin. Dapat dituliskan persamaan umum gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Dan konsep gas ideal sangat berguna karena memenuhi hukum gas ideal, di mana sebuah persamaan keadaan yang disederhanakan sehingga dapat dianalisis menggunakan mekanika statistiska. Adapun masing-masing besaran mempresentasikan besaran sebagai berikut, dengan P adalah tekanan, V adalah volume gas, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas umum, dan T adalah temperatur. Perlu dicatat bahwa untuk nilai konstanta gas umum dalam satuan Joule per mol Kelvin itu dikonversikan apabila tekanan dalam Pascal dan volume dalam meter kubik dan jumlah mol dalam mol. Dan apabila satuan dari konstanta gas umum itu yaitu liter atm per mol Kelvin, maka diharuskan tekanannya dalam atm, volumenya dalam liter, dan jumlah molnya dalam mol. Nah, gas ideal ini mempunyai ciri-ciri sebagai gas terdiri atas partikel-partikel dan jumlahnya sangat banyak. Nah, partikel-partikel gas ini bergerak dengan laju dan arah yang beraneka ragam, serta memenuhi hukum gerak Newton. Partikel gas ini tersebar merata pada seluruh bagian ruangan yang ditempati. Selanjutnya, energi dalam gas real merupakan fungsi tekanan maupun temperatur, sangat menguntungkan bagi kita dalam hal ini untuk mendefinisikan gas ideal yang sifatnya demikian. Sehingga walaupun tidak bersesuaian dengan gas apapun yang ada, ia mendekati gas real pada tekanan rendah. Dan menurut definisi, gas ideal memenuhi persamaan PV sama dengan nRT dan dou per dou P dalam suhu tetap sama dengan 0. Persyaratan bahwa dou per dou P dalam T tetap sama dengan 0 dapat ditulis dengan dou per dou V dalam T tetap sama dengan dou per dou P dalam T tetap dikali dou P per dou V dalam T tetap. Dan karena dou P per dou V dalam T tetap sama dengan min R theta per V kuadrat sama dengan min P per V atau tidak 0, sedangkan dou per dou P dalam T tetap sama dengan 0, maka untuk gas ideal berlaku juga dou per dou V dalam T tetap sama dengan 0. Yang akhirnya, karena dou per dou P dalam T tetap dan dou per dou V dalam T tetap keduanya sama dengan 0, maka untuk gas ideal yaitu perubahan energinya dalam fungsi T. Nah, gas real ini pada tekanan di bawah kira-kira 2 kali tekanan atmosfer dapat diperlakukan sebagai gas ideal tanpa menimbulkan error lebih dari beberapa persen. Bahkan dalam uap jenuh dalam kesetimbangan dengan zat cairnya, persamaan keadaan gas ideal bisa dipakai dalam hanya error kecil jika tekanan uapnya rendah. Dalam proses kuasi-statik infinitesimal dari sistem hidrostatik, hukum pertamanya ialah dQ per du plus PdV plus PDV. Dengan kapasitas skalar volume yang tetap ialah CV sama dengan du per dt dou T dalam V tetap. Dalam hal khusus untuk gas ideal ini, U merupakan fungsi dari T saja, sehingga turunan parsial terhadap T sama dengan turunan totalnya, dan persamaan di atas menjadi CV sama dengan du per dt, dan dq sama dengan CV dt plus PDV. Semua keadaan setimbang yang dinyatakan oleh persamaan gas ideal berlaku PV sama dengan nRT, dan untuk proses kuasi-statik infinitesimal dapat ditulis PDV plus VdP sama dengan nRdT atau PDV sama dengan nRdT min VdP. Dan jika persamaan di atas kita substitusikan ke persamaan 3.10 dapat diperoleh dQ sama dengan CV dt ditambah
dalam kurung NR dt min VdP tutup kurung, atau dQ sama dengan dalam buka kurung CV plus NR tutup kurung dt min VdP. Kemudian kita akan membaginya dengan dt, yang kemudian akan diperoleh dq per dt sama dengan CV plus NR min V dP per dt. Pada tekanan tetap, luas kiri menjadi CP dan dP sama dengan 0, sehingga persamaan di atas untuk gas ideal dapat ditulis CP sama dengan CV plus NR. Dan dengan demikian kita mendapatkan hasil kapasitas kalor pada tekanan tetap untuk gas ideal selalu lebih besar daripada kapasitas kalor pada volume tetap, dan selisihnya selalu tetap dan sama dengan NR. Karena U merupakan fungsi dari T saja, maka dapat kita rangkum sebagai berikut. CV sama dengan DU per DT, yang totalnya sama dengan fungsi dari T saja, dan CP sama dengan CV plus NR, yang merupakan fungsi dari T saja. Kemudian, jika kita substitusikan, maka satu persamaan kita peroleh, yaitu DQ sama dengan CP DT min VDP. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ditanyakan suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas jika suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Nah, untuk pengerjaan pertama, kita harus menuliskan diketahui dulu. Maka di sini kita jabarkan bahwa V1 sebesar 4 liter, V2 3,2 liter, T1 27 derajat Celcius yang kemudian dikonversikan ke Kelvin sebesar 300 Kelvin, dan T2 47 derajat Celcius yang dikonversikan ke Kelvin menjadi 320 Kelvin. Yang ditanya adalah tekanan gas pada suhu yang kedua. Nah, ini penyelesaiannya menggunakan rumus PV per T sama dengan konstan, atau dapat dijabarkan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Lalu kita akan masukkan angka-angkanya dan dikerjakan secara matematis, sehingga didapatkanlah besarnya nilai P2 sebesar 2 Tm. Oke, sekian penjelasan materi mengenai persamaan gas ideal. Mohon dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat belajar semuanya.